Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Posting bareng saya Dayat. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film sci-fi yang bikin kita mikir ulang tentang masa depan. Bayangkan, dunia di tahun 2035, saat bumi sudah punah dan sisa manusia harus bersembunyi di bawah kubah raksasa. Di sini, hidup terlihat sempurna dan abadi. Tapi ternyata, untuk mendapatkan kebahagiaan kecil seperti memiliki anak, kamu harus melewati ujian yang sangat gila dan mengerikan. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang gadis yang sedang berenang sendirian di tengah perairan yang berombak besar. Laut itu seolah siap menelannya hidup-hidup. Namun, dengan keras kepala, ia kembali muncul ke permukaan dan menatap ke kejauhan, ke arah seorang wanita yang berdiri di tepi pantai. Sosok ibunya. Tapi bayangan itu cepat memudar, sama seperti ingatan Mia yang kini telah dewasa. Mia yang sudah dewasa tinggal di tepi laut dan berenang setiap hari. Setiap kali ia berenang cukup jauh dari pantai, ia selalu teringat ibunya yang dulu berdiri di ujung sana, memanggilnya untuk kembali. Hari ini dimulai seperti hari-hari lainnya. Mia berenang, lalu kembali ke rumah terpencil berteknologi tinggi yang berada di bawah kubah pelindung, tempat ia tinggal bersama suaminya, Arjen. Setiap hari, rumah itu memberi informasi tentang kondisi lingkungan dan menyarankan berapa banyak serta jenis pil yang harus ia konsumsi demi menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Namun yang paling penting adalah tidak melupakan obat peremajaan yang dibagikan kepada semua orang yang hidup di bawah kubah tersebut. Setelah mengikuti semua anjuran, Mia turun ke ruang bawah tanah, tempat suaminya membuat ruang kerja yang menyerupai gua. Di sana, ia menciptakan hewan peliharaan realitas virtual sebagai pengganti hewan asli yang telah punah beberapa tahun lalu. Mia mengusulkan untuk memasak makan malam dari hasil panen alga segar yang ia budidayakan, dan suaminya menyambut ide itu dengan antusias. Ia pun menuju rumah kacanya, tempat yang hampir menyita seluruh waktunya. Pertama, Mia menyapa anggrek yang tampak kurang sehat. Lalu setelahnya memberi nutrisi, ia mulai bekerja. Di malam hari, mereka makan malam bersama lalu pergi tidur. Tetapi Mia tidak bisa terlelap. Ia terus bertanya-tanya apakah mereka benar-benar cukup baik untuk misi yang ada di depan. Arjen menenangkannya. Ia mencintainya, dan itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Tengah malam, Mia terbangun oleh mimpi buruk masa kecil yang terus berulang. Ia pun menuju rumah kaca untuk menyirami anggrek. Hal itu membuatnya tenang. Keesokan paginya, seorang wanita datang ke rumah mereka. Virginia adalah seorang panitia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan apakah pasangan itu layak membesarkan seorang anak. Ia memberitahu bahwa mereka termasuk dalam 10% teratas pasangan di negara itu, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi orang tua. Namun kini, tidak ada seorang pun yang diizinkan bereproduksi tanpa pengawasan. Jadi, hanya setelah proses penilaian selesai, mereka akan tahu apakah mereka diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Selama 7 hari ke depan, di mana Virginia akan tinggal bersama mereka, ia akan melakukan berbagai tes dan mengamati perilaku mereka. Jika hasilnya positif, data mereka akan dikirim ke pusat pembuahan untuk proses gestasi ektogenik, karena reproduksi alami telah dilarang. Jika gagal, mereka akan langsung diberitahu. Mereka juga berhak mengundurkan diri dari penilaian kapan saja. Namun jika itu terjadi, mereka harus melepaskan hak untuk mengajukan permohonan memiliki anak di masa depan. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan penilai. Sebelum membiarkan mereka beristirahat, Virginia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah itu harus dijaga kerahasiaannya. Mia mencoba mencari tahu kriteria apa yang akan digunakan untuk menilai mereka. Tetapi Virginia menolak mengungkapkannya. Meski jawabannya samar, Mia dan Arjen yakin mereka akan menjadi orang tua yang hebat. Di hari pertama, Virginia langsung memulai serangkaian tes yang menggali hubungan mereka, bahkan sampai ke hal-hal yang sangat pribadi. Dan ia menjelaskan bahwa itu bagian dari pekerjaannya.
Pasangan itu terpaksa menjawab semua pertanyaan, bahkan hal yang paling tidak nyaman sekalipun. Mia bercerita bahwa ibunya dikirim ke dunia lama saat ia dan saudara perempuannya masih kecil, sehingga ia hanya memiliki sedikit kenangan. Ibunya adalah seorang pembangkang, tetapi Mia sendiri tidak memiliki masalah dengan negara. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah individu yang seimbang dan profesional, yang ingin membantu membangun masa depan baru dengan membesarkan seorang anak. Virginia merasa jawaban mereka terdengar seperti hafalan. Saat itulah Mia mengakui bahwa ia bersedia melakukan apapun agar anaknya kelak memiliki sesuatu yang tidak pernah ia rasakan, rasa memiliki. Merasa cukup puas dengan jawaban mereka, Virginia menuju kamar yang disediakan untuknya dan memperhatikan bunyi pegas kasur yang berderit. Meskipun Mia bersikeras bahwa tidak ada suara seperti itu, Arjen kemudian menawarkan kamar mereka sendiri dan Virginia menerimanya. Ia lalu mengunjungi ruang kerja Arjen. Pria itu menyebutnya gua pemikiran, dan saat ini ia sedang mengerjakan tekstur seekor kucing virtual. Virginia terkesima dengan ruang virtual di dalamnya yang tampak begitu nyata, hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Tempat berikutnya yang diperiksa adalah ruang kerja Mia. Ia menjelaskan bahwa sistem pintar di sana memungkinkan berbagai mikrolimat untuk hidup berdampingan, mendukung keberagaman tanaman. Rumah kaca itu sendiri menampung lebih dari 1000 spesies tanaman dan alga. Virginia memperhatikan anggrek tersebut, dan Mia memintanya berhati-hati. Itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya. Penilai itu menuntut akses penuh ke seluruh area rumah, dan Mia tidak punya pilihan lain selain menuruti. Langkah berikutnya adalah analisis medis lengkap terhadap pasangan tersebut. Mia terkejut karena mereka sudah pernah menjalani prosedur seperti ini, tetapi lagi-lagi mereka harus patuh. Virginia menyelidiki setiap detail kehidupan mereka. Arjen menjelaskan bahwa bekas luka di lengannya berasal dari insiden saat pemusnahan hewan peliharaan domestik. Beberapa aktivis menyalahkannya atas pembantaian itu, mengira hal tersebut terjadi karena meningkatnya penggunaan hewan virtual. Padahal kenyataannya berbeda. Pemusnahan itu merupakan bagian dari program pencegahan penyakit. Negara meremehkan nilai emosional dari keberadaan hewan peliharaan ketika mereka menghapusnya. Para demonstran kemudian meledakkan sebuah laboratorium universitas. Arjen melompat dari jendela lantai 3, mematahkan bahu, tulang selangka, 3 ruas tulang belakang, dan mengalami luka bakar. Para pelaku akhirnya dikirim ke dunia lama. Malam itu, pasangan tersebut merenungkan hari yang mereka lalui. Percakapan mereka perlahan menjadi intim. Namun tiba-tiba terhenti ketika Virginia masuk, menjelaskan bahwa ia harus menilai setiap aspek hubungan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kehadirannya di kamar tidur. Keesokan paginya, Virginia mulai bertingkah seperti anak kecil. Pasangan itu awalnya bingung, bahkan Mia sempat meninggikan suara. Namun ketika Virginia menegurnya, Mia berusaha menahan diri. Meski begitu, ia akhirnya tidak tahan dan benar-benar berteriak. Arjen merasa bersalah, mulai menyuapi anak yang tidak terkendali itu. Virginia tertawa lalu tiba-tiba melempar bubur ke arah Mia, kemudian ke Arjen. Pria itu mengumpat dan Virginia langsung menirukan kata-katanya. Saat Mia membersihkan mata suaminya, Virginia sendirian di dapur. Namun ketika mereka kembali, mereka terpaku ngeri. Segalanya berantakan, piring berserakan di mana-mana, dan gadis itu menghilang. Mereka segera mencarinya dan akhirnya menemukan Virginia di gua Arjen, sedang menari liar hingga membuat pria itu marah besar. Ia berteriak, memerintahkannya untuk menghentikan tingkahnya. Virginia kemudian mengumumkan bahwa tes tersebut telah selesai. Ia menyatakan bahwa dirinya kini kembali menjadi orang dewasa dan siap membahas apa yang baru saja terjadi. Namun pada saat itu, sebuah paket tiba. Di dalamnya terdapat bagian-bagian tenda bermain anak yang harus mereka rakit sebelum pergi. Pasangan itu langsung bekerja. Awalnya terasa sangat sulit, tetapi menjelang fajar, tenda itu akhirnya hampir selesai. Kecuali satu bagian terakhir yang diam-diam dibuang Mia ke laut. Di pagi hari, Virginia memeriksa tenda itu dan masuk ke dalamnya. Anehnya, ia tidak menemukan satupun kekurangan dan menyetujui hasil kerja pasangan tersebut. Tak lama kemudian, Arjen turun ke ruang bawah tanah untuk melanjutkan pengembangan seekor monyet virtual.
Virginia menyusulnya dan mulai bercerita tentang anjing Cocker Poodle yang ia miliki saat kecil. Ketika tiba saatnya anjing itu harus ditidurkan, ia takut hewan itu akan mati di tangan orang asing. Jadi ia mengambil pil tidur dan melakukannya sendiri. Setelah itu, ia menangis lama. Arjen lalu menawarinya untuk menyentuh hewan virtual itu, dan Virginia dengan antusias melakukannya, kagum dengan betapa nyata tekstur bulunya. Kemudian ia mengajaknya bermain. Saat Mia masuk, ia melihat keduanya berguling-guling di karpet sambil tertawa. Suaminya menjelaskan bahwa mereka sedang bermain harimau. Mia pun terpaksa berpura-pura bahwa semua ini benar-benar normal. Keesokan harinya, mereka pergi bersama ke tepi laut. Di sana, Virginia mulai permainan petak umpet. Arjen dengan penuh semangat ikut bermain, mengikuti semua tingkah anehnya. Ia kemudian mengatakan pada Mia bahwa ia hanya tidak ingin terpancing emosi. Mereka berdebat tentang hal itu, hingga tiba-tiba sadar bahwa Virginia menghilang. Dengan panik, mereka mencarinya dan Mia akhirnya menemukan Virginia di ombak. Ia segera menariknya ke darat, mengakui bahwa ia sangat ketakutan. Namun Virginia hanya berkata bahwa ia sedang menjadi bintang laut, lalu berjalan pergi begitu saja. Pasangan itu hanya bisa kebingungan, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dalam keputusasaan, Mia berteriak bahwa ia menginginkan anak yang nyata. Arjen tetap mengikuti permainan itu dan menggendong Virginia di punggungnya untuk kembali ke rumah. Hujan mulai turun dan punggung Arjen mulai terasa sakit. Mia menawarkan untuk menggendong anak itu bergantian, tetapi Virginia menolak dan bersikeras bahwa ia hanya ingin ayahnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah, sementara Virginia tetap di luar, menggigil di bawah hujan. Mia akhirnya berhasil membujuknya masuk, lalu menyiapkan air mandi hangat. Ia memandikan gadis itu sambil berbicara tentang ibunya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ternyata Virginia telah mengatur sebuah pesta makan malam, mengundang kerabat, tetangga, dan rekan kerja untuk mengamati interaksi sosial pasangan tersebut. Pasangan itu panik mempersiapkan segalanya untuk menyambut para tamu. Rekan kerja Arjen datang bersama suaminya dan putri remaja mereka. Sementara tamu lainnya adalah orang-orang yang lebih tua, yang sudah lama tidak melihat anak-anak. Virginia mengejutkan mereka dengan tiba-tiba melompat keluar dari tenda. Tak seorang pun menyangka seorang wanita dewasa akan bertingkah seperti anak manja. Saat makan malam, ia mengganggu para tamu, mengambil makanan dari piring mereka, dan menimbulkan kekacauan. Tak disangka, Ibu Arjen juga datang. Jelas tidak senang dengan undangan ini. Tingkah aneh Virginia terus berlanjut, bahkan membuat gadis remaja itu kebingungan. Tidak bisa menebak sebenarnya tante ini berusia berapa. Para orang dewasa mulai membicarakan pekerjaannya. Salah satu tamu menyebut laporan rahasia mengklaim adanya kehidupan di wilayah terlarang. Bahkan masih ada kelahiran alami seperti di zaman kegelapan. Anak-anak di sana hidup singkat dan penuh penderitaan. Sementara di sini populasi dikontrol ketat. Para tamu kemudian mengangkat gelas untuk calon orang tua. Namun tanpa sengaja, Ibu Arjen mengungkapkan bahwa dulu Arjen pernah mengajukan permohonan menjadi orang tua bersama salah satu tamu yang hadir. Hal itu menjadi pukulan besar bagi Mia. Percakapan lalu beralih ke dunia lama dan orang-orang diasingkan ke sana. Mereka menyebut bahwa ibu Mia dibuang karena menyebarkan kebohongan dan disinformasi. Salah satu wanita ternyata masih mengingat kehidupan sebelum adanya batas. Usianya sudah 153 tahun. Awalnya, mereka membicarakan betapa indahnya kembali memiliki musim panas yang normal. Namun kenyataannya, musim panas itu tidak pernah berakhir. Panas yang tak tertahankan, badai tanpa henti, gagal panen, tidak ada tempat berlindung, tidak ada sumber daya, kelaparan, penyakit, hingga punahnya banyak spesies hewan. Manusia saling membunuh demi sisa-sisa yang ada, hingga akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri karena keserakahan dan ketidakpedulian. Sampai suatu hari, para penyintas menemukan solusi sebuah dunia baru. Namun, tidak ada cukup ruang untuk semua orang. Mereka terpaksa membuat pilihan sulit demi bertahan hidup. Jadi meskipun kini manusia bisa menanam makanan di rumah kaca dan menghasilkan keturunan, mereka sebenarnya belum menaklukkan alam, hanya meminjamnya. Dan suatu saat, alam akan menuntutnya kembali. Di akhir pidato itu, Virginia yang sedang duduk di pangkuan salah satu tamu tiba-tiba mengompol.
Kekacauan pun pecah ketika seseorang menuduh Mia berasal dari keturunan ibu yang buruk. Mia langsung meninju tamu tersebut. Makan malam pun berakhir secara kacau. Mia menidurkan Virginia, lalu menemui suaminya yang akhirnya membicarakan apa yang terjadi. Ia mengakui bahwa ia menyembunyikan pengajuan sebelumnya karena takut kehilangan Mia. Mereka akhirnya berdamai, tetapi semua kejadian itu justru menambah ketegangan yang sudah lama terpendam. Malam itu, Virginia datang ke tempat tidur mereka, mengaku takut karena mimpi buruk. Mia mengizinkannya tidur di tengah. Keesokan paginya, Arjen pergi bekerja, sementara Virginia masuk ke dalam rumah kaca milik Mia dan bertanya bagaimana pendapatnya tentang semua yang terjadi. Mia meyakinkannya bahwa mereka berdua menjalani tes ini dengan sangat baik. Tak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon mendadak. Saudarinya sakit dan dirawat di rumah sakit. Menurut aturan, jika salah satu peserta meninggalkan lokasi, evaluasi harus dihentikan. Namun Virginia memberinya izin khusus untuk pergi, asalkan kembali sebelum pukul 6 pagi. Malam itu, Virginia masuk ke tempat tidur Arjen, dan meskipun pria itu menolak, ia memaksanya untuk berhubungan intim. Dengan alasan itu bagian dari evaluasi, ia meyakinkannya bahwa Mia tidak akan pernah tahu, sambil memujinya sebagai pria dan ilmuwan. Saat Mia pulang menjelang pagi, ia kembali berbaring di antara suami dan anak palsu mereka. Keesokan harinya, ia mengatakan bahwa telepon dari rumah sakit ternyata hanya kesalahan, tertukar nama. Virginia terus bertingkah seperti anak kecil, tetapi jelas Arjen semakin sulit menahan diri. Mia mulai merasa ada sesuatu yang terjadi dan meminta suaminya menjaga Virginia, sementara ia pergi berenang. Mia menuju laut, sementara itu Virginia mengajak Arjen bermain. Namun ia sibuk bekerja dan menyuruhnya pergi sendiri di luar. Virginia pun keluar, mencoba mengejar Mia, tetapi karena tidak mampu, ia beralih ke rumah kaca. Saat Arjen sibuk menyempurnakan monyet virtualnya, Virginia mulai menghancurkan rumah kaca secara sistematis, merusak segala hal yang paling berharga bagi Mia. Ia menghancurkan peralatan, duduk di lantai, dan menyanyikan lagu tentang seekor lalat indah yang terbang entah kemana. Kebakaran pun terjadi di rumah kaca, tetapi Virginia tidak berusaha menyelamatkan diri. Ia malah berbaring di lantai. Mia yang baru kembali dari laut melihat asap membumbung dan berlari menuju rumah kaca sambil memanggil nama suaminya. Di saat yang sama, Arjen sedang mengagumi hasil karyanya. Monyet virtual yang kini terasa sepenuhnya nyata. Sistem rumah pintar memberitahu adanya masalah di rumah kaca, dan ia pun menuju ke sana, tetapi tidak secepat Mia untuk menyelamatkan Virginia. Ia mendobrak pintu, menemukan Virginia di dalam, lalu menyeretnya keluar. Arjen kemudian menyadarkannya, sementara rumah kaca terbakar habis. Setelahnya, Arjen mencoba membuat Virginia makan, tetapi ia meninggalkan meja. Ia justru memarahi Mia karena tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Namun Mia mengingatkan bahwa Virginia hampir saja mati. Mia kemudian menemukan Virginia dan mengakui bahwa rumah kaca itu adalah pencapaian terbesarnya, hasil kerja bertahun-tahun. Ia bertanya apakah Virginia menyadari apa yang telah ia hancurkan. Hari terakhir evaluasi pun tiba. Virginia mengumumkan bahwa mereka telah membuktikan diri sebagai kandidat yang serius, bertanggung jawab, dan sangat kompeten. Tetapi permohonan mereka ditolak. Kejutan itu terasa seperti menghantam ruangan. Dalam emosi, Arjen mengakui bahwa ia melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Menyadari apa yang terjadi di antara mereka, Mia tertawa histeris, menuduh suaminya berhubungan dengan Virginia. Virginia pun pergi. Mia kembali ke puing-puing rumah kacanya. Saat mengais abu, ia menemukan bagian tenda yang dulu dibuang ke laut. Saat itu ia sadar, Virginia sudah tahu sejak awal bahwa mereka mencoba menipunya. Mia menghancurkan tenda itu, mengabaikan upaya suaminya untuk menenangkannya. Arjen kemudian membawanya ke guanya dan menunjukkan anak yang ia ciptakan. Mia menggendong bayi itu. Sesaat ia tampak bahagia, namun tiba-tiba ia menjatuhkannya dan pergi begitu saja. Arjen bingung, ia merasa sudah melakukan segalanya. Ia pernah diberitahu bahwa tidak memiliki anak adalah harga yang harus dibayar demi air bersih, kehidupan, dan udara untuk bernapas. Mia menjelaskan bahwa bayi itu tidak memiliki bau, tidak hidup, dan sekarang ia mengerti alasan sebenarnya mereka ditolak. Mia pergi ke kota dan menemukan Virginia.
yang nama aslinya adalah Grace. Ia hanya menginginkan satu hal, penjelasan mengapa ia dan Arjen ditolak memiliki anak. Grace mencoba menakut-nakutinya, mengatakan bahwa Mia sedang melakukan kejahatan. Namun Mia tidak mundur. Ia mengingatkan bahwa ia pernah menyelamatkan nyawa Grace, dan kini ia berhak mendapatkan kebenaran. Mia menyadari bahwa Grace menyembunyikan sesuatu, lalu terus menekannya. Akhirnya penilai itu mengaku ia hanya mengikuti protokol. Mereka gagal, sama seperti semua yang lain. Menyadari ia telah bicara terlalu banyak, Grace terdiam. Namun Mia sudah mengerti, semua pasangan yang mengajukan permohonan selalu ditolak. Grace pun terpaksa mengakui kebenaran. Dalam 6 tahun terakhir, tidak satupun permohonan yang disetujui. Namun jika program itu dihentikan, moral masyarakat akan runtuh. Itulah sebabnya para penilai harus melakukan apapun agar pasangan menerima penolakan. Sebagian besar dari mereka kelelahan dan mundur. Namun Grace tetap bertahan, berpegang pada janji yang diberikan kepadanya. Kesempatan memiliki anak setelah kehilangan putrinya yang berusia 8 tahun. Grace menangis. Mia bahkan tak bisa membayangkan rasanya kehilangan seorang anak. Grace mengaku bahwa putrinya tenggelam. Mendengar itu, Mia teringat ucapan tamu tentang dunia lama, tempat di mana manusia masih bisa bertahan hidup. Namun Grace menolak pergi. Ia sudah terlalu tua, dan tanpa serum peremajaan, ia tidak akan bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, Grace sebagai Virginia ditugaskan menilai pasangan lain. Ia datang ke rumah mereka, dan seperti banyak pasangan lainnya, mereka mengaku siap menjadi orang tua terbaik. Mereka menunjukkan kamar yang disiapkan untuknya. Sang wanita pemilik rumah sempat keluar sebentar, tetapi saat kembali, Virginia sudah tidak ada. Ia keluar ke balkon dan melihat tubuh Virginia tergeletak tak bernyawa di bawah. Sementara itu, Arjen merawat seorang gadis kecil di guanya, dan Mia berjalan melewati pos perbatasan menuju dunia lama. Ia menyerahkan obat peremajaannya dan terus melangkah. Arjen berlari ke tepi pantai bersama gadis itu yang kini telah tumbuh. Saat mereka kembali ke rumah, versi virtual Mia melambaikan tangan dari teras. Mia yang asli mendekati ruang terakhir sebelum memasuki dunia lama. Orang-orang mengenakan pakaian pelindung dan melangkah ke ketidakpastian. Mia melangkah ke dalam cahaya, lalu melepas topengnya. Angin kencang menerpa rambutnya. Jelas, tidak semuanya baik-baik saja di dunia lama. Namun di tengah air mata, wanita itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Dan di sanalah, film pun berakhir. Itulah teman-teman, alur cerita dari The Assessment. Sebuah kisah yang bukan sekedar tentang teknologi masa depan atau dunia di bawah kubah, tapi tentang harga dari sebuah kebebasan dan naluri terdalam manusia. Mia dan Arjen hidup dalam kesempurnaan semu untuk melindungi diri mereka dari dunia yang hancur. Namun pada akhirnya, Mia menyadari bahwa hidup abadi tanpa pilihan tetaplah sebuah penjara. Film ini mengingatkan kita bahwa terkadang dunia yang tampak rusak di luar sana jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang penuh dengan kebohongan. Mia memilih untuk menua, memilih untuk merasa sakit, dan memilih untuk bebas. Karena itulah yang membuat kita benar-benar menjadi manusia. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan renungan kalian, entah sambil ngopi, minum teh, atau menemani kalian di tengah udara dingin malam ini. Segitu saja pembahasan film kali ini. Saya Dayat pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.